Oke, ketemu lagi di channel YouTube. Kalau sebelumnya itu banyak sekali video saya soal printer Smart Tank, printer Inktank, dan lain-lain, yang intinya printernya pakai tangki tinta. Tapi sekarang di tahun 2025, ternyata banyak juga orang yang cari printer itu buat dipakai di rumah. Nah, kita akan bahas nih perbandingan antara printer inkjet dan printer laser. Kira-kira untuk segmen rumahan, lebih cocok yang mana? Ini sekarang banyak ya, jadi bersaing kompetisi antara printer inkjet dan juga printer laser. Jadi kalau yang namanya printer inkjet udah pasti dia pakai tinta warna, bisa cetak warna-warni. Kalau printer laser itu ada dua pilihan, printer laser hitam putih dan juga yang berwarna. Kira-kira yang jadi juara untuk pengguna di rumahan itu yang mana? Nah, sekarang kita akan bahas juga kira-kira topiknya itu kalau buat pengguna rumahan itu seperti apa yang lebih penting. Karena kita udah tahu pasti beli printer buat di rumah udah pasti itu pakainya jarang. Yang kedua, mau listriknya juga irit. Kita tahu listrik juga tambah mahal. Dan yang ketiga, biaya cetak per lembar itu juga kita harus pikirin ya. Jadi jangan cuma taunya beli printer di depan, kemudian pada saat kita tintanya habis atau tonernya habis, mau beli tonernya kaget begitu ngeliat harganya mahal atau beli tintanya juga mahal. Nah, ini yang harus kita bahas perbandingannya seperti apa dan juga kira-kira ini akan memberikan satu persepsi buat teman-teman kalian lebih cocok pilih yang mana untuk segmentasi di rumah. Sekarang kita lihat printer inkjet. Yang pasti printer inkjet ini bisa cetak hitam putih dan juga bisa cetak warna-warni. Kelebihannya si printer inkjet, ini harga printernya itu di awal itu jauh lebih murah. Ya kalau kita ambil contoh HP DeskJet 2300 atau Canon E410 itu harganya cuma 700 ribuan. Buat cetak foto, hasil cetak foto udah bagus, pakai foto paper, silky paper, hasil cetaknya mengkilap, glowing, udah kayak kita cetak di lab studio. Dan juga printer inkjet ini bisa cetak di berbagai macam media. Kita mau cetak dokumen pakai kertas HVS, cetak undangan pakai kertas stick atau brief card. Kemudian mau cetak foto, cetak stiker pakai foto paper, stiker glossy, stiker vinyl, itu semua bisa. Nah, kelemahannya ada orang yang bilang gini, kalau pakai printer inkjet katanya biaya cetak per lembarnya itu sangat mahal. Ya, kemudian cartridge tintanya bisa kering kalau nggak dipakai. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi persepsi di luar. Tapi sekarang kita akan bantah. Kalau kita bandingin antara printer inkjet dengan printer laser, kita ambil contoh tadi soal cost cetak per lembar. Printer HP DeskJet 2300 series, cartridge tinta black 145.000 bisa cetak sampai dengan 480 halaman dokumen teks ya berdasarkan 5% coverage. Perhatian 5% coverage seperti apa contohnya kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah perhitungan standar internasional ya. Jadi semua perhitungannya pakai 5%. Jadi berapa kos cetak per lembarnya? Bagi aja 145.000 dibagi 480 kira-kira dapatnya segini. Dan kemudian katanya kalau pakai cartridge tinta printer inkjet itu hasil cetaknya bisa luntur atau noda. Nah, untuk si HP atau Canon E410, ini cartridge tinta blacknya itu sudah pigmen. Jadi hasil cetaknya nggak luntur ya. Kita mau cetak dokumen teks di kertas HVS, kalian bisa lihat hasil cetaknya kayak gini. Ya, udah mirip kayak printer laser. Dan kemudian printer inkjet itu modelnya lebih banyak. Ya, jadi ada yang print only, tapi udah jarang sih sekarang kebanyakan minimal print scan copy. Dan juga ada yang print scan copy, ada dokumen feedernya atau juga ada yang wirelessnya. Jadi variannya lebih banyak untuk di printer inkjet. Sekarang kita lihat si penantang berikutnya printer laser. Ya, untuk printer laser ini kekuatannya di mana? Dia dibilang cost cetak per lembarnya lebih murah. Tapi kita coba cek ya, nanti kita hitung. Contoh deh saya langsung kasih daripada lupa. Kita beli cartridge toner itu harganya kurang lebih 650 sampai 700 ribu. Dan kapasitas cetak page yield-nya itu sampai dengan 1000 lembar. Berdasarkan sama 5% coverage juga. Jadi kalau dihitung berapa kos cetaknya, kita tinggal bagi aja harga kos atau biaya harga cartridge toner original dibagi jumlah halaman cetaknya ketemunya segini. Nah, kelebihannya printer laser udah pasti ya, ngeprintnya jauh lebih cepat dan juga dia punya mesin ini heavy duty, artinya reliable, tahan lama, awet.
dan dia bisa dipakai untuk jangka panjang. Hasil cetak udah pasti nggak akan luntur karena dia pakai sistemnya pakai laser. Jadi kayak kita bukan ngeprint atau bukan cetak di atas kertas menyemprotkan tinta, tapi pakai laser itu kayak modelnya disetrika. Jadi tulisannya atau tonernya itu nempel di atas permukaan kertas. Jadi udah pasti nggak luntur dan juga udah pasti nggak bakalan bernoda. Kemudian mahalnya gimana? Untuk printer laser itu juga ada kelemahan. Udah pasti dia punya harga beli di depan itu pasti lebih mahal. Contoh kalau misalnya kita pakai printer laser yang mono hitam putih, itu kurang lebih harganya 1,5 sampai 1,7. Dan untuk hasil cetak foto itu udah pasti warnanya lebih ngedove ya karena ini teknologinya memang pakai view circuit pemanas jadi otomatis hasil cetak fotonya agak sedikit menurun. Karena memang printer laser ini ditujukan buat pengguna di kantor, bukan buat cetak foto. Jadi memang disediakan juga media kertasnya itu juga limit, nggak sebanyak kalau kita pakai printer inkjet. Nah, untuk printer laser itu juga banyak pilihan modelnya dari printer laser yang hitam putih, terus ada yang warna, ada yang print only dan juga print scan copy, sampai fiturnya yang paling lengkap untuk kebutuhan di office. Jadi memang printer laser ini tujuannya untuk penggunaan di kantor. Tapi juga ada yang versi paling low end yang cuma print aja kita juga bisa pakai di rumah. Jadi dari tadi yang kita udah sharing sedikit soal apa bedanya printer inkjet dan juga printer laser, kira-kira perbandingannya atau kebutuhannya ini seperti apa? Ya, kita harus tanya dulu ke diri kita sendiri, berapa banyak sih kita nyetak, berapa sering sih kita cetak, dan dokumen apa yang kita sering cetak. Dan kemudian kualitas cetak. Apakah kita perlu untuk cetak kualitas foto yang sangat-sangat bagus atau kita cuma pakai printer buat cetak dokumen, cetak tugas anak sekolah, cetak tugas-tugas di kantor, yang untuk daily use aja ya, lebih banyak ke dokumen text printing dan juga tulisan. Dan kita juga butuh nggak sih yang namanya WiFi? Saya rasa sih untuk saat ini kebutuhan WiFi itu sangat-sangat penting ya. Dan juga kita butuh nggak printer untuk nyetak warna-warni atau mungkin kita butuh nggak yang bisa pakai dokumen feeder atau ada fitur-fitur tambahan lainnya. Nah ini jadi satu pertimbangan yang teman-teman harus perhatikan juga di depan. Jadi pilihan printernya itu udah ditentuin dulu kebutuhannya untuk apa, berapa banyak saya mencetak, berapa sering dan kira-kira dokumennya seperti apa. Kita masuk kesimpulan ya. Jadi sekarang kalian tinggal pilih kira-kira kebutuhan printernya seperti apa. Masing-masing ada pro dan kontra dari masing-masing teknologi. Ada juga masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau menurut saya pribadi, untuk pengguna di rumahan, saya nggak butuh printer laser. Karena tadi dengan printer deskjet atau inkjet, hasil cetak udah nggak luntur karena tinta black pigment. Harga printer udah lebih murah. Kemudian bisa cetak warna-warni. Kalau memang sesekali saya butuh untuk bisa cetak foto atau cetak gambar. Kemudian untuk biaya cetak per lembar itu juga masih lebih murah. Jadi secara general printer deskjet atau inkjet ini masih cocok untuk kebutuhan saya di rumah. Tapi kembali lagi masing-masing punya preference yang berbeda. Ya, jadi silakan ditentukan yang mana yang kalian butuhkan karena setiap kali printer itu ada budget dan juga ada biaya operasional. Silakan didiskusikan. Kalau memang teman-teman punya pendapat yang lebih bagus, silakan di komen.